Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayat di sini. Kali ini kita akan membahas tentang materi audit teknologi informasi. Oke, kita mulai dari dasar teknologi atau dasar audit teknologi informasi terlebih dahulu. Hampir semua organisasi modern saat ini sangat bergantung pada teknologi informasi. Teknologi informasi sangatlah penting bagi sebuah organisasi untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu juga untuk menunjang efisiensi operasi, daya saing, serta kelangsungan hidup sebuah organisasi. Aset tersebut juga dikelola secara efektif sehingga dapat beroperasi sesuai dengan yang diinginkan, bekerja dengan benar, serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Maka dari itu, audit teknologi informasi akan membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Yang pertama akan kita bahas yaitu audit finansial. Audit finansial adalah audit untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas suatu perusahaan. Audit finansial ini melakukan pemeriksaan atas kewajaran praktik akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang diterima. Artinya, audit finansial memverifikasi apakah laporan keuangan tersebut yang memuat informasi historis telah disajikan secara wajar. Yang kedua ada audit internal. Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Selanjutnya yaitu pengembangan auditor teknologi informasi. IT audit adalah profesi diskrit yang berbagi prinsip-prinsip dan standar praktek yang berlaku untuk mengaudit secara umum, tetapi juga memerlukan pengetahuan khusus, keterampilan, dan juga kemampuan. Untuk menjadi auditor TI atau teknologi informasi, biasanya menggabungkan yang pertama ada pendidikan formal di satu atau lebih berlaku bidang studi. Berpotensi termasuk menyelesaikan program gelar, sertifikasi, dalam lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Yang kedua ada on the job training atau tugas yang diberikan paparan proyek-proyek teknologi informasi dan operasi. Proses bisnis yang didukung oleh sumber daya teknologi informasi, inisiatif, kepatuhan atau kegiatan terkait audit. Kemudian yang ketiga, majikan yang disediakan atau pelatihan dan pengembangan keterampilan profesional. Melanjutkan pendidikan profesional atau belajar
dalam mengejar sertifikasi yang relevan atau kualifikasi profesional lainnya. Yang terakhir atau yang keempat, pengalaman kerja, langsung atau tidak langsung, melibatkan manajemen resiko, tata kelola teknologi informasi, manajemen mutu, jaminan informasi, pengembangan standar atau adopsi, dan penilaian kontrol. Banyak sekali program pendidikan formal menekankan penelitian dan kemampuan analisis, memberikan persiapan yang baik untuk jenis pekerjaan. Posisi dalam analisis proses bisnis, kepatuhan perusahaan, dan departemen hukum organisasi menawarkan individu exposure yang sangat signifikan untuk operasi internal dan praktik yang menjadi subjek audit internal maupun audit eksternal. Pengalaman tersebut dapat mengembangkan tingkat keahlian, khususnya kerangka peraturan atau kepatuhan atau standar yang kriteria sertifikasi untuk memenuhi syarat individu untuk melakukan jenis berlaku audit IT eksternal maupun IT internal. Banyak profesi IT audit yang tentu saja dari latar belakang di bidang teknologi informasi. Bekerja di bidang-bidang seperti desain sistem dan implementasi, kemudian pengembangan perangkat lunak, jaminan informasi, operasi dan pemeliharaan, atau manajemen proyek teknis memberikan peluang yang cukup besar untuk belajar tentang melaksanakan, memantau, dan menilai kontrol IT. Tata kelola teknologi informasi ada dua, yaitu formal maupun informal. Kerangka kerja pengendalian keamanan dan bimbingan biasanya dilakukan secara self-assessment, kontrol, untuk memenuhi kebijakan organisasi dan prosedur atau persyaratan didorong eksternal. Personil IT bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengkonfigurasi, operasi, pemantauan atau monitoring, dan menilai, kemudian mengendalikan, sering memperoleh pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang relevan untuk melakukan berbagai jenis audit teknologi informasi. Kesenjangan dalam pilihan pendidikan kelembagaan ini berarti bahwa teknologi informasi profesional audit harus bergantung terutama pada pengalaman kerja dan program pelatihan dan sertifikasi profesional untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai jenis audit teknologi informasi. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang kurang atau masih membingungkan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.